Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada malam hari ini di dalam ibadah tengah minggu. Biarlah pada malam hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh menikmati kuasa daripada Tuhan lewat pujian dan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita pada malam hari ini. Oleh karena itu kita akan angkat satu pujian yang berkata, "Ku ada sebab anugerah-Mu." Karena kita tahu bahwa kalau kita sampai saat ini masih ada, itu hanya oleh karena anugerah Tuhan yang begitu besar yang terjadi di dalam hidup ini. Walaupun di luar sana ada berbagai macam kabar yang kadang membuat kita takut, tetapi karena kasih karunia Tuhan tetap berlaku atas hidup kita. Perlindungan Tuhan tetap berlaku atas hidup kita sampai saat ini. Oleh karena itu kita akan mengucap syukur, kita akan angkat pujian. Ku ada karena anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara pada saat hari ini.
Saya sungguh merasa sukacita dapat bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Walaupun kita bertemu secara tidak langsung, tetapi saya percaya berkat Tuhan sama kepada kita. Kiranya saudara dalam keadaan baik-baik saja, karena saya juga sangat yakin bahwa Tuhan itu baik. Ia senantiasa menyertai kehidupan kita pada hari-hari. Ia sangat menyertai kehidupan kita pada hari-hari ini. Kita tahu masalah-masalah yang terjadi pada hari ini tentunya tidak membuat kita jauh daripada Tuhan. Baik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau ya Bapa. Biarlah pada saat hari ini kami memperoleh sesuatu yang baru yang daripada Engkau, yang membawa kami kepada pengertian demi pengertian, sehingga kami menjadi dewasa di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya ketika kami bersekutu dengan Engkau, terlebih lagi mendengar akan firman-Mu, maka kami akan dikuatkan, kami akan diteguhkan. Kami tidak akan sama seperti yang lalu. Kami akan memperoleh sesuatu yang baru yang membawa kami kepada kehidupan yang lebih baik ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari Filipi 3 ayat 17 sampai 21, dan kita lanjut Filipi 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Kita akan bacakan Filipi 3 ayat 17 sampai 21, dan kita lanjut dengan Filipi 4 ayat 1. Nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kami katakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Filipi ditulis oleh Rasul Paulus, ditunjukkan untuk jemaatnya yang di Filipi. Seperti kita tahu, di Filipi mempunyai bermacam-macam kepercayaan, di antaranya sinkretisme, Yudaisme, dan ada juga yang menyembah kaisar. Dahulu Filipi adalah bagian dari wilayah Yunani, terletak di Makedonia Timur. Permasalahan yang menjadi Rasul Paulus menulis surat ini adalah ancaman ketidaksetiaan dalam gereja karena dipengaruhi oleh kepercayaan pada waktu itu. Dan ada orang Kristen yang berpikiran masih duniawi. Pada ayat pertama Rasul Paulus menyebutkan dirinya hamba Yesus Kristus, yang menunjukkan bahwa Rasul Paulus bukanlah hamba uang dan bukan hamba manusia. Rasul Paulus hanya tunduk taat kepada Tuhan. Dalam pasal 3 ayat 17, Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi untuk tetap setia mengikuti Tuhan Yesus.
dengan memberi dirinya sebagai contoh di mana di dalam kesesakannya Rasul Paulus tetap setia melayani Tuhan. Sewaktu menulis suratnya, Rasul Paulus berada dalam penjara di kota Roma. Kekristenan pada waktu itu sangat minoritas karena di sana sudah ada agama-agama lain. Jadi jemaat sangat riskan untuk tidak setia kepada pengajaran yang Rasul Paulus berikan. Terbukti dijumpai banyak jemaat yang hidup menjadi seteru salib Yesus. Kehidupan kerohanian jemaat semakin merosot. Dikatakan Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka, dan pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Rasul Paulus sangat sedih karena tahu bahwa kalau tidak bertobat, maka kesudahan mereka adalah kebinasaan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi bahwa kewarganegaraan kita ada di dalam surga. Oleh sebab itu, kita harus menjaga marwah penebusan yang diberikan Tuhan Yesus. Karena itu seharusnya hidup sebagai mana layaknya warga surga, tidak boleh hidup sebagai seteru salib Kristus dengan pikiran-pikiran duniawi. Sewaktu kita percaya menyerahkan diri kita kepada Kristus, tentunya atau sepatutnya kita menyerahkan hidup kita kepada Dia seluruhnya. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka otomatis warga negara kita masuk dalam warga surga. Jadi, walau kita masih hidup di dunia, selayaknya kita hidup sebagai selayaknya warga surga, sambil menantikan Tuhan kita yang akan mengubah tubuh kita menjadi serupa dengan tubuh kemuliaannya. Tentunya kita mempunyai hasrat untuk masuk surga, bukan? Kita berkeinginan menjadi warga surga. Lantas tindakan apa yang membentuk atau membuat kita masuk dalam kewargaan surga? Pertama, fokus pada tujuan. Ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus fokus kepada tujuan kita. Apakah fokusnya? Yaitu memiliki keserupaan dengan Kristus. Kalau kita baca dari Filipi 3 ayat 10 sampai 11, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati. Dalam memiliki keserupaan ini diperlukan proses. Perlu banyak tahapan-tahapan yang dilalui. Proses yang dihadapi atau rintangan yang menghadang bukanlah menjadi suatu tujuan. Hal itu hanya sekedar mengetahui bahwa ada rintangan, tetapi tetap fokus pada tujuan. Kalau kita fokus pada rintangan, maka kita tidak akan sampai pada tujuan yang kita kehendaki. Oleh karena itu, di dalam ayat 12-14, Rasul Paulus menegaskan, "Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Kedua, menyangkal diri atau pikul salib. Filipi 3 ayat 19. Kalau ditarik ke belakang, bicara tentang perut dan aib, maka ayat ini berbicara tentang hal makan minum, haram dan tidak haram. Bicara aib adalah bicara sunat. Apa yang dilakukan hanya bersifat lahiriah.
sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan yang bersifat duniawi. Ayat ini berkorelasi dengan Filipi 3 ayat 2. Kalau saudara baca Filipi 3 ayat 2, itu akan membicarakan tentang bagaimana dikatakan anjing-anjing dan sunat. Semuanya mengerjakan hal-hal yang bersifat lahiriah. Pada waktu itu, orang Yahudi mengerjakan ibadah hanya bersifat rutinitas, bersifat lahiriah. Maka Rasul Paulus menyindir dalam hal ini di Filipi 3 ayat 2. Tetapi kita tidak akan membahas hal ini, masalah sunat dan hal-hal lahiriah. Sebagai warga surga, perbuatan untuk mengikut Kristus tidak lagi melakukan perbuatan duniawi. Perbuatan yang dilakukan harus selaras dengan kewargaan yang dimiliki, yaitu warga surga. Kenyataan yang ditemukan adalah adanya orang yang mengaku Kristen tetapi masih memiliki sifat duniawi. Mereka rajin beribadah, mengambil bagian pekerjaan Tuhan, datang persekutuan, tetapi memiliki pikiran duniawi. Datang ke gereja hanya menghadap untuk mengharap berkat, mengharap mujizat. Segalanya hanya berorientasi kepada aku dan aku. Mereka ini tidak sadar kalau berkat dan mujizat tidak menjamin bahwa nanti dapat masuk surga. Kalau kita baca masalah berkat dan mujizat, kita akan belajar dari Matius 19 ayat 16 mengenai kisah orang muda yang kaya. Berbicara tentang Lukas 17 ayat 11 sampai 19 yang berbicara tentang 10 orang kusta. Apakah mereka yang dapat miliki ketika mereka menjadi kaya? Apakah mereka yang dapat miliki ketika mereka telah mendapatkan mujizat? Dalam hal ini kita menjadikan hal-hal demikian menjadikan suatu sandungan dalam perjalanan mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Karena perbuatan yang demikian adalah seteru dengan salib Kristus. Berpikir bahwa menjadi Kristen hidup penuh berkat, tidak sakit-sakitan, itu sangat naif, saudaraku. Pola pikir atau mindset seperti ini harusnya sudah tidak melekat lagi pada seorang pengikut Kristus. Kekristenan harus pikul salib. Sudah jelas apa yang dimaksud dengan pikul salib, yaitu melawan segala keinginan daging. Ketiga, kita harus tetap teguh mengikut salib Yesus. Diberkati atau tidak diberkati, disembuhkan atau tidak disembuhkan, dijawab atau tidak dijawab doa kita, tidak menjadi keharusan untuk alasan kita meninggalkan kekristenan. Filipi 1 ayat 29 berbunyi demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dan Filipi 2 ayat 5-8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia,
ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi selayaknya pengikut Kristus sebagai warga surga, bila masih mempertahankan keadaan seperti sebelum dia mengenal Tuhan, harus melakukan penata ulangan kekristenannya supaya dapat diakui sebagai warga surga. Kita harus mengikuti teladan yang dilakukan Rasul Paulus, karena Rasul Paulus berkata, "Ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu." Jadi saudara-saudaraku, mengapa kita harus mengikut teladan Paulus? Karena Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 1, "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Jadi bukan sekedar kita hanya mengikut teladan Rasul Paulus. Rasul Paulus sendiri mengikut apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi saudaraku, kita juga hari-hari ini harus melakukan sama seperti yang Rasul Paulus lakukan, yaitu menjadi pengikut Kristus. Bagaimana menjadi pengikut Kristus? Yaitu menyangkal diri. Saudara dapat bayangkan kalau Yesus sendiri, kalau dia tidak taat kepada Allah Bapa, maka tidak ada kekristenan. Tetapi karena ketaatannya, dia menunjukkan ketaatannya sebagai manusia dan sebagai Allah, dia tetap taat. Walaupun dia tahu apa yang akan dia alami, tetapi dia tetap taat sampai mati. Kalau dia mau menolak, bisa saja saudaraku. Tetapi itulah keteladanan Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun dia sendiri adalah Allah, dan sebagai manusia dia menunjukkan ketaatannya. Kemegahan yang dia miliki, dia tanggalkan demi keselamatan kita semua. Jadi saudaraku, biarlah kalau saudara mendengar hari ini berita tentang apa yang harus dikerjakan untuk menjadi warga surga, kehidupan kita harus tidak menjadi seteru salib Kristus. Kehidupan kita harus sesuai selaras dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup di dalam rohnya. Jadi saudaraku, sekali lagi, mari kita membereskan kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kehidupan kita menjadi seteru salib Kristus, biar hari ini kita boleh mengaku kepada Tuhan, memohon ampun, supaya kita dapat diperkenankan menjadi warga surga. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur atas firman-Mu ya Bapa. Biarlah pada hari ini Tuhan kami boleh mengerti makna daripada mengikut Engkau ya Bapa. Ketika kami mengikut Engkau, kami tidak harus berseteru dengan salib-Mu, di mana di dalam salib-Mu ada penyangkalan secara keinginan, kehendak. Kami tahu ketika Engkau disalibkan, di situ segala apa yang kami
ingini secara lahiriah, secara daging, sudah tersalibkan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, segala keinginan daging kami tanggalkan. Kami mau hanya berfokus kepada Engkau ya Bapa. Kami hanya berfokus kepada jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.